akhir bulan Maret, tepatnya 31 Maret 2025, dunia perfilman Indonesia kembali disuguhkan oleh film baru yang berjudul Norma, Antara Mertua dan Menantu, di mana film ini diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh seorang wanita yang bernama Norma Risma, yang diperankan oleh Tisa Biani. Kemudian ayahnya yang bernama Abdul diperankan oleh Rukman Rosadi, sementara ibunya bernama Rina diperankan oleh Wulan Guritno. Dan tak lupa juga seorang pria yang merupakan teman sekolah Norma dulu, yang kemudian menjadi suaminya, yaitu Irfan, diperankan oleh Yusuf Mahardika. Dalam film ini menceritakan sebuah perselingkuhan atau orang ketiga dalam suatu rumah tangga yang tentunya menguras emosi, air mata, dan juga kesabaran. Ibu adalah sekolah pertama dan juga utama bagi anak-anaknya. Sementara film ini disutradarai oleh Guntur Suharyanto dan diproduksi oleh The Company. Sementara mempunyai durasi 134 menit atau 2 jam 14 menit. Namun sebelum kita lanjut, untuk kalian yang penasaran dengan film ini, bisa menontonnya di bioskop kesayangan. Sementara saya akan menyampaikan sepenggal alur dari film ini. Aku dinamai Norma supaya hidupku indah menurut kaidah masyarakat. Dikisahkan Norma, seorang guru TK yang ramah, penyayang, dan lemah lembut. Dia tinggal di Serang bersama ibunya, sementara ayahnya bekerja di Jakarta dan tinggal di sana. Ayahnya yang sibuk akan pekerjaannya hanya bisa pulang ke Serang beberapa bulan sekali, di mana secara tidak langsung Norma tumbuh dan diasuh oleh Ibu Rina. Namun entah mengapa, di sini dikisahkan bahwa Rina kurang begitu sayang kepada Norma sendiri. Hal itu bisa dilihat dari ekspresinya yang jarang tersenyum dan juga kaku, bahkan pada Norma putrinya sendiri. Sementara hubungan Abdul dan Rina sendiri juga kurang harmonis. Ya mungkin dikarenakan jarang bersama atau bertemu. Tak hanya itu, jika Abdul pulang ke Serang, mereka juga tidur berpisah ranjang. Singkat cerita, suatu hari Norma memesan suatu bingkisan di suatu toko. Namun tanpa disangka ternyata salah satu karyawan toko itu adalah Irfan, teman sekolahnya dulu, dan ternyata juga mantan pacarnya. Dalam film ini, Irfan bekerja sebagai staf supervisor. Lantas pertemuan itu membuat mereka saling sapa dan bernostalgia. Karena pertemuan itu juga tanpa disangka benih cinta lambat laun tumbuh kembali, atau CLBK, di mana Irfan juga sering bertemu dengan Norma, hingga suatu waktu dia bertemu Abdul. Menurut Abdul, Irfan ini adalah pemuda yang sopan, baik hati, dan juga soleh. Bahkan Abdul berkata Irfan cocok dengan Norma, lantas kenapa tidak menikah saja. Seiring berjalannya waktu, mereka pun kembali menjalin hubungan. Namun entah mengapa, Rina tidak mengindahkan hubungan mereka. Bahkan Rina menentang Norma dekat dengan laki-laki, termasuk dengan Irfan. Namun Norma tetap bertahan dengan Irfan, walaupun harus menentang nasihat ibunya. Sementara Irfan juga tidak putus asa begitu saja. Dia malah semakin bertekad untuk hubungan mereka. Irfan berkali-kali mencoba meminta restu pada Rina. Bahkan suatu waktu, dia sempat memberikan sogokan atau bingkisan kepada Rina, agar dia mendapat restunya untuk menikahi Norma. Namun entah mengapa bingkisan itu juga ditolak begitu saja. Sementara Irfan dan Norma yang juga tidak mau hubungannya berhenti di tengah jalan begitu saja, mereka pun memutuskan untuk menikah dan meminta restu pada Abdul yang tinggal di Jakarta. Walaupun tanpa restu sang ibu, Abdul juga menegaskan pada Rina untuk memberikan restu pada mereka. Tanpa berlama-lama, akhirnya mereka pun melaksanakan prosesi pernikahan. Di sana Rina terpaksa merestui mereka karena tidak ingin Abdul marah-marah. Jagain Norma sama Abdul ya. Setelah prosesi akad nikah selesai, mereka semua pun melanjutkan acara, di mana saat itu lanjut sesi foto-foto dengan keluarga ataupun dengan kerabat. Setelah resmi menjadi suami istri, Irfan dan Norma tinggal bersama Rina dengan kondisi kamar yang bersebelahan. Tapi justru ibuku yang merusaknya.
Hingga tiba saat Norma membantu ibunya untuk membuka usaha warung mie ayam dengan tabungannya. Karena diketahui mie ayam buatan Rina dikenal enak oleh warga sekitar. Tanpa menunggu waktu lama, hal itu pun terbukti dengan silih bergantinya pembeli yang jajan di sana. Melihat respon warga akan usahanya, Rina pun menjadi lebih semangat saat berjualan, hingga dia juga tak lupa merias wajahnya. Lipstick dari aku dipakai, Bu. Bagus, Bu. Cantik. Namun di saat itu, konflik mulai menghampiri, di mana Irfan yang selalu digoda oleh mantan pacarnya yang bernama Etni. Apalagi Irfan dan Etni juga satu tempat kerja saat itu. Norma yang tahu akan hal itu pun sadar akan masalah yang akan menimpanya. Gimana? Enakan dia apa aku? Dia juga meminta pada Irfan untuk bersikap tegas kepada Etni, karena bagaimanapun mereka sudah menjadi suami istri. Namun ternyata sikap Norma yang selalu curiga pada Irfan, hal itu malah menjadi beban untuk Irfan, yang akhirnya membuat Irfan emosi pada Norma. Tak hanya itu, mereka juga tidak lagi tidur bersama, di mana Irfan memilih tidur di ruang tamu. Capek. Di saat itulah Rina datang menghampiri Irfan. Bahkan Rina juga sempat memijat Irfan yang kala itu merasa capek. Tanpa disangka perhatian Rina kepada Irfan lah permasalahan yang sesungguhnya. Bukan dari sosok Etni, karena diketahui Irfan tidak tertarik dengan Etni. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan Irfan dan Rina mulai melewati batas wajar, di mana semula yang hanya sebatas perhatian dan sekedar obrolan saja. Tapi siapa sangka hal itu menjerumuskan mereka pada ketertarikan layaknya pasangan lawan jenis. Tentu saja hal itu sudah sangat keterlaluan, apalagi Rina sendiri adalah ibu kandung Norma. Secara diam-diam pun Irfan dan Rina mulai menjalin hubungan layaknya suami istri. Bahkan mungkin karena ketagihan, Irfan juga lebih sering melakukan itu dengan Rina. Norma yang lahir dari rahimnya. Hingga hari ini, aku tidak pernah. Lama-kelamaan pun Norma mulai merasakan keanehan, di mana Irfan sekarang lebih sering pulang di saat jam kerja. Tak hanya itu, Irfan juga sering menolak ajakan Norma untuk melakukan hubungan suami istri, di mana Irfan selalu beralasan lelah karena pekerjaannya. Ngapain ya tiap siang dia pulang ke rumah tapi nggak kabarin Norma? Terlepas dari itu semua, Bude Nunung yang tidak lain adalah kakak Abdul, mengaku kerap mendapati hal-hal aneh di siang hari, di mana rumah mereka berdekatan. Dia mengaku kerap mendengar seperti suara desahan wanita yang membuat dia curiga, karena diketahui di jam itu Norma tentunya tidak di rumah. Hingga akhirnya Norma pun mencari kebenaran, sebenarnya apa yang membuat suaminya berubah. Norma pun kemudian mendatangi Etni, namun di sana Etni mengelak akan hal itu. Etni berkata bahwa Irfan tertarik pada wanita yang dewasa, berhijab, dan juga memiliki sifat keibuan, di mana sifat itu dimiliki oleh ibunya sendiri, ya, Ibu Rina. Bahkan membayangkan apa yang ada di hati dan benaknya pun, aku tidak berani. Hingga suatu hari bertepatan dengan ulang tahun Irfan, di mana Norma hendak memberi kejutan pada suaminya. Namun siapa sangka Norma sendiri yang terkejut, di mana kala itu warga sudah beramai-ramai berkumpul di rumahnya. Pasalnya Bude Nunung melihat adegan tak pantas yang dilakukan oleh Irfan dan Rina. Tentu saja hal itu memicu kemarahan dan emosi warga, yang kemudian menghancurkan rumah mereka. Tak hanya itu, Irfan dan Rina juga diarak di kampung, karena dianggap perbuatan itu sudah membuat kampung mereka buruk. Sementara Pak Abdul yang mendengar kabar itu pun kembali ke Serang untuk mendampingi Norma sekaligus mensupportnya, di mana Norma yang kala itu jatuh sakit karena batin dan mentalnya yang tidak kuat dengan apa yang telah terjadi dengan keluarganya. Kamu ada ibu yang waras, selingkuh sama menantunya sendiri. Atas peristiwa itu pun Abdul juga menceraikan Rina karena sudah tidak bisa menerima pengkhianatan yang dia lakukan. Sementara Norma membawa kasus itu ke jalur hukum. Namun entah apa yang sudah merasuki Irfan,
Di pengadilan dia malah memarahi Norma. Beruntungnya di sana ada Abdul yang langsung membela Norma, di mana Abdul melontarkan kata-kata yang membuat Irfan malu, seperti hal yang dia lakukan pada Norma kala itu. Tak sampai di situ, Norma yang masih menghormati Rina sebagai ibunya pun meminta maaf kepadanya. Namun lagi-lagi respon yang tidak menyenangkan Norma dapati, di mana Rina menyebut Norma adalah anak durhaka. Singkat cerita, Irfan dan Rina pun mendapat hukuman. Namun walaupun begitu, sosok Norma tetap menjenguk Rina di tahanan. Norma juga berkata bahwa dia tidak pernah membenci ibunya. Tapi di sana Norma hanya ingin tahu apa salah dirinya, sehingga ibunya tega melakukan itu. Dari mulut Rina pun akhirnya terucap bahwa dirinya selama ini tidak pernah bisa menyayangi Norma dengan tulus, di mana Rina mempunyai masa lalu yang kurang baik, di mana dia dulu menikah muda karena kemauan keluarganya. Dengan begitu, secara tidak langsung, Rina juga tidak menginginkan Abdul menjadi suaminya atau tidak pernah mencintainya. Dia juga tidak menyayangi Norma sebagai anaknya sendiri. Oleh karena itu, dia melampiaskan perasaannya kepada Irfan, yang tidak lain menantunya sendiri, atau suami Norma anaknya. Dan film pun selesai. Gimana menurut kalian untuk film ini? Dimana kisahnya sangat campur aduk tentang cinta, perselingkuhan, dan juga pengkhianatan. Namun jika kalian mempunyai pendapat tersendiri mengenai film ini, boleh tulis di komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.